selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua dan juga orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Oke adik-adik, puji Tuhan pada pagi hari ini Kak Devi senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah PT di hari Minggu ini. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mulai, tentunya kakak ingin mengingatkan adik-adik. Jadi sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan Alkitab adik-adik, kemudian persembahan, dan juga pastinya sudah mandi dan berpakaian yang rapi ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik juga harus mengambil sikap ibadah sama halnya ketika adik-adik beribadah di gereja. Oke? Ya baik, sebelum kita mulai ibadah, kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk melakukan saat teduh terlebih dahulu. Ya baik adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah selesai melakukan saat teduh, kita akan menyanyikan Mars PT sebelum kita mulai ibadah kita. Untuk itu kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PT. Baik adik-adik, untuk membuka ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan juga perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah PT kami di hari Minggu ini. Tuhan, mari Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, berkati kakak yang akan menyampaikan
firman Tuhan. Engkau juga mau berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Tentunya adik-adik masih dalam posisi berdiri, Alkitabnya disiapkan, dan kita buka Mazmur pasal 99 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kakak ulangi, Mazmur 99 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Jadi adik-adik juga ikut membaca ya, walaupun dari rumah. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Ya baik adik-adik, demikian Mazmur pujian kita pada hari ini. Dan untuk menyambut Mazmur pujian kita, mari kita nyanyikan Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Ya baik adik-adik, Tuhan Yesus sudah rindu untuk menyampaikan firman-Nya kepada adik-adik. Sekiranya adik-adik juga harus siap untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita masuki firman, marilah kita berdoa. Tapi sebelum itu, mari kita ambil sikap yang baik sebelum menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, yalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang baik dan indah ini. Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Walaupun lewat online sekiranya kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tetap menyertai kami. Walaupun kami di rumah, tidak di gereja, dan kami tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang ingin mengganggu pembacaan dan pendengaran firman kami pada pagi hari ini. Kami usir, kami tengking hanya di dalam nama-Mu, darah Yesus berkuasa. Karena kami yakin dan percaya tiada kuasa yang dapat menandingi kuasa-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena hamba-Mu sudah siap untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat yang pertama sampai yang 11. Di bawah perikop, Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka.
Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi, Yesus dari Nazaret di Galilea." Oke adik-adik, siapa yang tidak pernah melihat artis yang selalu dipuja-puja penggemarnya, atau pernah menyaksikan atlet yang menang dalam pertandingan? Ya, mereka akan disambut begitu meriah dan sangat dieluhkan oleh penggemarnya dengan berbagai macam cara penyambutannya. Hal ini hari ini kita telah mendengar firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Firman ini menceritakan mengenai kedatangan Tuhan di Yerusalem dan disambut dengan begitu meriah. Siapa sih Yesus pada saat itu? Kita sudah tahu pasti Yesus itu Tuhan. Ya, adik-adik dan kakak tahu Yesus itu Tuhan. Tapi pada zaman itu mereka belum tahu siapa itu Yesus. Mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Tapi Yesus itu bukan bangsawan, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan juga atlet, bukan juga artis. Tapi mengapa dia dieluh-eluhkan begitu? Siapa dia? Dengan menaiki seekor keledai dan bukan kuda, dan memakai pakaian yang sederhana juga. Pernyataannya adalah, kenapa penyambutannya begitu meriah? Kalau kita membaca dan menilik lagi di firman-firman sebelumnya, kita baca Alkitab, di sana banyak menceritakan mengenai perbuatan Tuhan Yesus, dari teladannya, dari mujizatnya, dari pengajarannya, teguran yang diberikan, perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan itulah yang bisa dibilang sangat viral pada saat itu. Itulah mengapa Yesus dapat dikenal dengan orang-orang. Karena beberapa perbuatan tersebut, dari teladannya, pengajarannya, teguran dan lain, ada perbuatan yang memiliki kuasa yang luar biasa, seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan makan 5.000 orang, dan masih banyak lagi yang di luar kepala kita. Perbuatan itulah yang Tuhan Yesus selama hidupnya membuat dia memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Dan itu yang membuat dia dikenal oleh seluruh orang pada saat itu. Meskipun ada juga yang tidak suka dengan dia. Dan semua perbuatannya yang dilakukan Tuhan Yesus itu dilakukan dengan sukacita, rendah hati, dan tidak menuntut balas. Jadi kita sering berbuat baik kepada orang gitu loh. Kita mengharapkan timbal balik dari orang yang kita tolong. Itu salah satu kejelekan yang ada di diri kita. Ya, kakak tidak munafik, terkadang kakak juga seperti itu, tapi itu salah satu yang salah. Ya, karena belum tentu orang yang kita tolong mampu memberikan hal yang serupa seperti yang kita berikan. Gitu. Kalau kita mengharapkan yang berlebihan kepada orang itu, kita hanya menyimpan bom waktu dalam diri kita. Dan kita hanya menunggu penyesalan yang ada dalam diri kita. Jadi jikalau adik-adik berbuat baik, berbuatlah dengan tulus, tanpa mengharapkan timbal balik. Walaupun orang itu tidak dapat membalas adik-adik, mungkin Tuhan akan memakai orang lain untuk membalas kebaikan adik-adik.
Jadi kita sebagai orang Kristen dan juga anak-anak Tuhan diminta untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena kita sebagai orang Kristen yang dikasihi oleh Tuhan memiliki tugas untuk membagikan firman Tuhan pada sesama melalui tindakan ataupun perkataan, dan hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai relasi. Seperti tadi, relasi atau hubungan yang baik dengan orang lain di sekitar kita. Selain itu pun, mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, seperti yang kakak bilang tadi, kita akan tertolong. Ya, walaupun memang dia tidak dapat menolong kita, namun orang lain akan menolong kita dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan kawan dalam hidup. Caranya adalah kita sebagai anak Tuhan dapat melakukan karya dalam perilaku dan perbuatan yang baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman yang singkat ini kakak harap adik-adik mengambil yang baik dan melakukannya di keseharian adik-adik. Dan intinya firman ini adalah kita dapat membangun relasi dengan baik, karena relasi itu penting. Dan kita bisa membangun relasi dengan banyak. Jangan malu untuk bergaul. Itu kadang orang-orang tuh suka malu untuk bergaul. Kadang nunggu disapa, kadang nunggu disalamin baru memulai. Jangan takut untuk memulai. Ya. Semakin banyak teman lebih bagus. Jangan kita mau berteman itu melihat dia kaya, dia ganteng, dia cantik, ataupun mungkin dia kuat, mungkin bisa melindungi kita, tidak usah. Atau mungkin kadang adik-adik tidak mau berteman mentang-mentang agamanya beda, maunya berteman sama yang sama, itu salah. Ya, kita harus berteman dengan orang itu tanpa memandang apapun dari dia. Oke? Karena relasi itu berharga. Demikian, sekian yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi kakak dan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas begitu besar rahmat kelimpahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dari berkat penyertaan, kasih sayang, perlindungan, nafas kehidupan, makan dan minum yang masih kami rasakan hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan hari ini juga kami berdoa buat orang tua kami masing-masing, baik dalam segala pekerjaannya, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sekalinya ya Tuhan, kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong orang tua kami dimanapun mereka berada. Jauhkanlah orang tua kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan maksud jahat orang lain dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sekiranya Tuhan Yesus memberikan mereka terobosan-terobosan baru, baik dalam pekerjaannya dan ekonominya ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang sakit. Sekiranya Tuhan Yesus mau angkat segala penyakitnya ya Bapa. Apapun itu kami yakin dan percaya tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Engkau dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Ya Tuhan Yesus, buat orang yang berulang tahun ya Bapa, sekiranya Tuhan Yesus menyertai dia selalu ya Bapa. Di umurnya yang baru, Tuhan Yesus memberikan berkat yang baru, inovasi yang baru, terobosan yang baru, dimanapun dia berada, di pekerjaannya, di sekolahnya, dan di lingkungan tempat dia berada ya Bapa. Dan buat bangsa kami, bagi setiap gejolak yang kami rasakan yang Bapa, bencana alam, penyakit sampar di mana-mana ya Tuhan, sekiranya Tuhan Yesus menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sekiranya Tuhan Yesus boleh membebaskan bangsa kami dari segala problematika ini ya Bapa ya Tuhan, ya Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Hero. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu kakak mempersilahkan adik-adik untuk mempersiapkan persembahan masing-masing. Dan persembahan adik-adik nanti akan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua yang kemudian nanti akan dikumpulkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Baik adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami telah memberikan persembahan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, mari Engkau berkati setiap tangan yang memberikan, dan Engkau juga mau memberkati pihak-pihak yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat dan berguna dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman dan sekarang kita mau melangsungkan kegiatan kita kembali di rumah masing-masing. Sebelum itu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita ambil sikap yang baik menghadap Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dan kami sudah selesai ibadah pada hari Minggu ini ya Tuhan. Sekalipun firman yang singkat, tapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengertikan kami, Engkau telah membukakan kuping dan pikiran kami untuk mengerti maksud daripada firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami menjalani hari-hari kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Dan juga kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Hero tentunya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kita kali ini. Tidak lupa juga untuk semua kakak-kakak tim musik dan juga kakak-kakak tim multimedia, terima kasih atas pelayanannya. Dan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan rajin mencuci tangan, selalu gunakan masker apabila sedang berada di luar rumah, dan istirahat yang cukup. Ya baik adik-adik, jangan lupa juga untuk tetap pantengin grup WhatsApp dan juga Instagram kita di @pt_Immanuel_Bung_Karno_Mataram. Oke adik-adik, kakak punya satu pantun buat adik-adik semua. Jadi bunyi pantunnya seperti ini.
Pergi ke warung membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, selamat hari Minggu semuanya.